bisa. Belajar. Selamat pagi Pak Gun. Selamat pagi Pak Sim, Pak Dindi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Sebelumnya bisa diperkenalkan untuk Pak Gun, jadi namanya dan juga kepala sekolah di mana untuk sebagai awal. Jadi saya Pak Gunawan Biono, Kepala SMK Negeri 4 Malang. Sudah bertugas di SMK 4 itu sejak tahun 2021 bulan. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktunya dan kesediaannya untuk wawancara terkait kami. Sebelumnya ini merupakan tugas kami dari CGP untuk masalah dilema etika dan pengambilan keputusan. Baik Bapak, langsung saja kami mulai. Nanti kami berdua akan wawancara secara bergantian terkait dengan permasalahan-permasalahan dan pengambilan keputusan yang pernah dilakukan oleh Bapak Gunawan selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Malang. Baik Bapak, bisa kami mulai nggih? Siap. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Ya. Dilema etika itu biasanya adalah terjadi ketika ada beberapa kasus yang berada di lingkungan sekolah dan itu harus menjadi keputusan sekolah yang nanti akan membawa dampak bagi sekolah yang baik. Nah, tentunya di sekolah ada warga yang sama-sama kita anggap ya bahwa warga sekolah itu adalah warga pendidik yang memiliki komitmen tinggi di bidang pendidikan, sehingga nanti tujuannya adalah sebagai kebutuhan siswa yang lebih besar diutamakan. Sehingga ketika ada dilema-dilema yang semacam itu yang harus diputuskan bersama-sama, ya kita harus mengajak beberapa orang, tidak harus semuanya, kemudian berdiskusi kira-kira kalau kita mengambil keputusan A atau B, pertimbangan untuk ke depan tentu adalah yang benar-benar membawa manfaat besar bagi sekolah. Jadi kebutuhannya bukan untuk milih A atau B berdasarkan keputusan atau keinginan seseorang, bukan. Itu keinginan bersama untuk melanjutkan cita-cita sekolah, intinya dalam hal bidang pendidikan yang kebutuhannya untuk kebermanfaatan bagi siswa kita. Itu Pak. Oke. Bapak Gunawan, selama ini bagaimana Pak Gunawan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, misalkan sama-sama benar atau sama-sama mendukung nilai kebajikan tersebut? Ya, kalau sama-sama mendukung kebajikan tentu akan kita prioritaskan, karena ada hal-hal yang kemungkinan dalam segi pembiayaan dan lain sebagainya yang membuat itu bersama-sama tidak bisa kita lakukan. Akhirnya kita harus memberikan keputusan mana yang prioritas, sehingga itu menjadi kebahagiaan bersama karena tahu bagaimana posisi sekolah, bagaimana posisi sumber daya yang harus mengerjakan itu sama-sama efisiensi. Karena bagaimanapun kita harus memanfaatkan sumber daya itu semaksimal mungkin. Gitu. Bagus sekali, Pak. Selanjutnya mungkin ada langkah-langkah yang biasa Bapak Gunawan lakukan dalam rangka pengambilan keputusan ini, Pak. Langkah atau strategi apa yang biasa Pak Gunawan? Biasanya kita mengidentifikasi, kemudian kita klasifikasi. Setelah itu masing-masing mengutarakan kebermanfaatan. Nah, kebermanfaatan ditujukan apabila waktu bersamaan tentu ada yang harus didahulukan, kemudian ada prioritas berikutnya. Tapi sama-sama ini harus menjadi keputusan yang menyenangkan. Karena apa? Kalau kita melalui diskusi bersama, kemudian kita ketahui permasalahan yang
harus didahulukan A atau B, itu nanti menjadi dukungan semuanya, itu harapannya. Berarti skala prioritas dan untuk kebaikan bersama ya seluruh warga masyarakat, seluruh warga sekolah. Baik, Pak Haji. Baik Pak Gunawan, apa namanya, selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus tersebut itu seperti apa Pak? Ya relatif kita tidak memandang itu sebagai suatu masalah, karena kita memandang sesuatu yang menjadi persoalan di sekolah itu bagian dari dinamika yang harus kita tempuh. Kita itu ingin selalu maju, maka dari itu ada yang harus kita hadapi. Kalau kepingin maju menghadapi sesuatu itu kan sesuatu yang normal. Kalau kita bersantai-santai itu tidak akan punya masalah. Kalau kita ingin maju pasti akan menghadapi tantangan dan masalah. Kalau itu menjadi tujuan bersama, kita tahu tujuannya, semua orang kita tunjukkan tujuan kita yang sama, maka secara semuanya akan mendukung kita. Harapannya itu dukungan bersama, kemudian langkah bersama itu menjadi sangat efektif. Bapak berarti memang kalau mau maju memang ada tantangan, dan tantangan itu nggak harus dihindari tapi memang harus dilalui dan bersama agar memang sesuai tujuan kita bisa tercapai begitu Pak. Baik, selanjutnya mungkin Bapak apakah punya tata cara atau jadwal tersendiri dalam hal pengambilan keputusan ini Pak? Misalkan seperti apakah ketika ada suatu masalah memang harus langsung dihadapi atau mungkin perlu ada diskusi dulu kemudian mungkin nanti atau bagaimana Pak? Iya, di dinamika itu ada kalanya padat, ada kalanya longgar. Ketika padat tentu ada yang harus cepat-cepat kita atasi, tapi ketika longgar itu nanti justru kita akan bisa mundur menyusun langkah yang terbaik, kemudian kita lakukan sama. Berarti dilihat dari permasalahannya Iya, Pak, harus langsung kadang-kadang bisa memang kalau harus segera diatasi memang harus seketika itu juga. Nah itu sangat dinamis pasti. Kadang-kadang bersamaan dalam waktu yang sama ini harus bareng-bareng dijalankan. Tapi ada kalanya kita longgar-longgar waktu. Nah itu permasalahan yang kemarin belum teratasi, kita menjadi tujuan berikutnya kita harus menjalankan. Baik Pak. Terus kemudian Pak Gun, adakah mungkin seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini ada yang membantu Pak Gun dalam pengambilan keputusan tersebut? Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, misalnya pembelajaran, apa yang dapat Pak Gunawan petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika tersebut? Kita itu kan senantiasa membudayakan berpikir positif. Ya. Ketika berpikir positif itu menjadi budaya kita, maka kita merasa tidak ada dusta di antara kita. Semuanya nyaman-nyaman saja. Kita lakukan yang terbaik, tujuan yang terbaik. Kadang-kadang kepala sekolah harus memberikan keputusan yang cepat. Nah itu menjadi dukungan yang kuat dari teman-teman karena kita selalu membudayakan inilah yang terbaik, inilah yang terbaik. Yang terburuk itu senantiasa kita hindari. Sehingga ketika ada sesuatu yang harus diputuskan cepat, malah kepala sekolah mengambil keputusan cepat, orang-orang tidak ada yang curiga. Berarti dalam pemutusan dilema etika tersebut kita misalkan selaku pemimpin berarti harus bijaksana, kemudian melibatkan stakeholder yang ada sehingga menemui cara yang efektif gitu. Ya, setiap kita berdiskusi, setiap kita ada konflik, itu kan selalu ada budaya saling membicarakan keputusan yang terbaik. Nah itu sangat efektif karena kita tidak dicurigai akan melakukan sesuatu yang menyimpang. Nah itu sangat penting budaya berpikir positif.
Baik Bapak, mungkin yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan itu pembelajaran apa yang bisa dipetik dari permasalahan-permasalahan yang pernah dihadapi Bapak Gunawan, kemudian cara mengatasinya dan sebagainya. Pembelajaran apa yang bisa dipetik sehingga kita mungkin nanti bisa mempelajari dan juga mengaplikasikannya. Ya, kita menganggap bahwa semua kawan itu adalah rekan kerja, sehingga harusnya memang tidak ada batasan, bahwasanya dengan selaku pribadi ya tidak ada batasan, sehingga kita harus sering mendengar teman-teman punya keluhan yang seperti apa. Nah, itu menjadi sesuatu yang direncanakan untuk ke depan. Ini loh, ada permasalahan-permasalahan yang belum kita jalani, atau ada permasalahan lubang-lubang yang belum kita tutup, sehingga dengan kebersamaan kemudian menganggap semuanya adalah kawan yang bisa diajak bekerja sama, maka dari itu kita nanti ke depan menganggap bahwa semua akan bisa mendukung kita. Karena kalau kita menganggap semua menjadi rekan kerja, maka itu menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip kita itu tidak ada batasan, punya tugas masing-masing. Kita tidak menjadi yang terbaik, kita bukan orang yang paling baik, tapi saling mendukung. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak, semoga sukses selalu dan sehat Amin. bersama keluarga bahagia, dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktunya, Iya. kesediaannya dan juga pengalamannya yang telah ditularkan dan juga disampaikan oleh kami. Semoga nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Iya, iya betul. Baik, Tapi terima kasih. saya juga berharap teman-teman yang sebagai guru penggerak adalah calon generasi yang akan datang. Seperti kepala sekolah juga ada batasan waktu, nanti juga akan ada pemimpin-pemimpin masa depan yang memiliki pikiran-pikiran positif untuk bisa dijalankan bersama-sama sebagai suatu warga yang setara. Terima kasih, mudah-mudahan panjenengan ke depan menjadi generasi penerus yang dicita-citakan negeri kita. Amin. Amin. Baik, Matur suwun. terima kasih Nggih, Bapak. nggih. Amin. Ketemuan.